Konspirasi Abu Nawas dan menteri yang zolim. Ada seorang menteri yang terkenal buruk perangainya. Menteri ini sangat ditakuti warga. Itu sebabnya ia menjadi jahat. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, tidak pernah ia mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan tinggal di daerah tempat menteri itu tinggal. Abu Nawas bertekad takkan meninggalkan daerah itu sebelum bisa membunuh menteri itu. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baik pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk dari Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Abu Nawas menjadi yakin bahwa berita yang sampai ke telinganya bukan hoaks. Nantikanlah, aku pasti akan membalas perbuatan tak berperi kemanusiaan ini, tekad Abu Nawas. Pada hari itu, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Ketika ia bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang menggiring lembu yang gemuk. "Hai orang muda," kata Abu Nawas kepada pemuda itu. "Apakah lembu itu akan dijual?" "Tidak," jawab si pemuda. "Ini lembu warisan bapak hamba," jelas sang pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja." Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi lebih banyak." Pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan. Ia tampak berpikir. "Betul juga kata tuan," jawab si pemuda. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas setuju. Sementara anak muda itu pulang. Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. "Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak," kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan yang geram. Akhirnya, pada suatu hari, si pemuda itu datang menemui Abu Nawas. "Ibu setuju menjual lembu ini?"
kata pemuda itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjelaskan bahwa sebenarnya yang akan membeli lembu itu adalah menteri zolim. Berikan harga yang pasti. Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda spontan. Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku akan menemuimu, kata Abu Nawas. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas. Tidak mahal, mari kita ke kebun itu, ajak Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti kubayar dan apa yang harus kukembalikan? Kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali, sergah menteri yang zolim itu. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda itu. Kamu memang zolim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang kembali ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku, apa boleh buat, keluh pemuda itu. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah yang nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar, sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain, kata Abu Nawas lagi. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada yang mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya
untuk membunuh si menteri zolim itu. Keesokan harinya, jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri yang zolim itu. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. "Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda," kata si menteri. "Jangan takut." "Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan Tuan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu, silakan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu," kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Adinda," kata menteri zolim kepada istrinya. "Sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana." "Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana," jawab istri menteri tanpa curiga. "Hai Adinda," kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumahnya kosong. "Silahkan masuk ke rumah hamba karena istri dan semua pelayan telah pergi." "Baiklah," kata si perempuan sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun perempuan itu mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya. "Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali." Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, tapi jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu, si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zolim itu sambil berujar, "Hai menteri zolim, aku bukan perempuan.
akulah pemilik lembu." "Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar." Bak Bikbuk, darah segera mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri yang zolim itu. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk. Dadanya sering berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumahnya. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas meski terengah-engah. Kemudian dipercikan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka kembali matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu, ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati. Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya, usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong, pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dulu dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Hai tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit." Lama-kelamaan suaranya semakin menghilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun.
Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Daun itu memang sulit dicari, tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan si dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu itu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada di tempat lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar, namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah dia sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih, sebagaimana mayat layaknya." Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedangkan badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian, orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh, akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir, tegas si menteri. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetapi dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda. "Ia tidak bergerak dan tidak bernafas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya," ujar si pemuda. "Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas.
Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. Sebab jika ia masih hidup juga, aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak, jelasnya. Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya? Kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, "Akulah pemilik lembu." Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Setuju? Ujar Abu Nawas. Joki ini setuju dan Abu Nawas langsung memberi uang. "Pergilah," kata Abu Nawas kemudian kepada sang joki. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang-orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan. "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun, apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu," ujar pemuda itu. Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pun pulang ke rumahnya. Halnya dengan joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan si menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar telah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu, orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing dengan hati masgul dan rasa heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya anak menteri. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki lagi. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas. "Kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar."
kau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu. Maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah, ujar anak menteri lagi. Oh begitu, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zolim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapamu diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Anak menteri itu terdiam sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati anak menteri sambil berjalan pulang ke rumahnya. Warga kota itu, termasuk orang yang punya lembu, merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zolim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikir Abu Nawas. Siapa tahu barangkali Baginda Raja sedang menanti kedatanganku ke istana beliau. Lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Raja, pikir Abu Nawas lagi.